Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Fauzia Rahmanitias dengan NIM 24070160098. Saya akan menjelaskan materi yang berjudul Perkembangan Remaja, yaitu tentang pengaruh pertemanan dan budaya. Yang pertama, pengaruh pertemanan terhadap perkembangan remaja. Yang pertama, pertemanan sebagai sumber identitas sosial. Yang kedua, pengaruh pertemanan terhadap regulasi emosi dan perilaku. Yang ketiga, peran pertemanan dalam perkembangan moral dan akademik. Dan selanjutnya, dinamika pertemanan dan tantangan di era digital. Yang pertama, pertemanan sebagai sumber identitas sosial. Menurut teori perkembangan sosial Erik Erikson, remaja berada dalam tahap pencarian identitas atau identity versus role confusion, di mana interaksi dengan teman sebaya membantu mereka memahami siapa diri mereka dalam berbagai konteks sosial, pertemanan yang sehat dan memberikan rasa diterima dan dukungan emosional dan juga kesempatan eksplorasi identitas. Selanjutnya, pengaruh pertemanan terhadap regulasi emosi dan perilaku. Interaksi dengan teman sebaya memainkan peran penting dalam pembelajaran sosial dan regulasi emosi. Menurut teori sosial learning Bandura, remaja belajar dari lingkungan sosial mereka melalui observasi dan interaksi dengan teman sebaya. Jadi ada pengaruh positif dan pengaruh negatifnya. Pengaruh positifnya yaitu pertemanan yang sehat dapat mengajarkan keterampilan sosial seperti empati, kerjasama, dan kemampuan menyelesaikan konflik. Sedangkan pengaruh negatifnya, sebaliknya tekanan teman sebaya dapat mendorong perilaku beresiko, seperti merokok, penggunaan narkoba, atau kenakalan remaja. Next, peran pertemanan dalam perkembangan moral dan akademik. Berdasarkan teori perkembangan moral Kohlberg, interaksi dengan teman sebaya membantu remaja mengembangkan pemahaman tentang benar dan salah. Selain itu, pertemanan juga berdampak pada prestasi akademik. Pertama, dukungan akademik. Remaja yang memiliki teman dengan orientasi akademik yang baik cenderung lebih termotivasi dalam belajar. Yang kedua, distraksi akademik. Sebaliknya, kelompok teman yang kurang mendukung pendidikan dan menyebabkan penurunan motivasi belajar dan prestasi akademik yang buruk. Selanjutnya, dinamika pertemanan dan tantangan di era digital. Dengan berkembangnya teknologi, pertemanan remaja semakin dipengaruhi oleh interaksi daring melalui media sosial. Dan ada dampak positif dan juga negatifnya. Dampak positifnya yaitu media sosial memungkinkan remaja untuk memperluas jaringan sosial dan tetap terhubung dengan teman-temannya. Sedangkan dampak negatifnya, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat meningkatkan resiko perundungan cyber atau cyberbullying dan kecemasan sosial. Selanjutnya ada hubungan budaya dengan identitas remaja. Yang pertama, budaya sebagai landasan identitas remaja. Yang kedua, pengaruh budaya terhadap identitas sosial remaja. Ketiga, budaya dan perkembangan identitas etnik. Dan keempat, globalisasi dan tantangan identitas remaja. Yang pertama, budaya sebagai landasan identitas remaja. Menurut teori perkembangan psikososial Erikson, remaja berada dalam tahap pencarian identitas atau identity versus role confusion, di mana mereka mulai mengeksplorasi siapa diri mereka dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas, membentuk nilai dan keyakinan. Remaja menginternalisasi norma sosial dan etika dari budaya mereka yang kemudian mempengaruhi keputusan dan tindakan mereka. Selanjutnya, memberikan identitas kolektif. Dalam banyak budaya, identitas individu tidak hanya ditentukan oleh preferensi pribadi, tetapi juga oleh hubungan dengan keluarga, komunitas, dan sejarah leluhur. Selanjutnya, pengaruh budaya terhadap identitas sosial remaja. Budaya tidak hanya membentuk identitas individu, tetapi juga identitas sosial, kebanggaan terhadap warisan budaya. Remaja yang merasa bangga dengan budaya mereka cenderung memiliki harga diri yang lebih tinggi dan kesejahteraan psikologis yang lebih baik.
Konflik identitas dalam budaya ganda. Remaja dari latar belakang migran atau yang tinggal di lingkungan multikultural sering mengalami tantangan dalam menyeimbangkan identitas budaya mereka dengan budaya mayoritas. Selanjutnya, budaya dan perkembangan identitas etnik. Identitas etnik adalah bagian dari identitas budaya yang berhubungan dengan rasa memiliki terhadap kelompok etnik tertentu. Ini tahun 1990 mengembangkan model perkembangan identitas etnik yang terdiri dari 3 tahap. Ada Annexionate Ethnic Identity, yang kedua ada Ethnic Identity Search, yang ketiga ada Sifat Ethnic Identity. Selanjutnya, globalisasi dan tantangan identitas remaja. Di era globalisasi, remaja semakin terpapar pada budaya asing melalui media sosial, musik, film, dan interaksi global. Ini dapat membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya itu memperluas wawasan dan toleransi terhadap budaya lain serta memungkinkan remaja membangun identitas yang lebih fleksibel dan multikultural. Sedangkan dampak negatifnya yaitu menyebabkan krisis identitas, terutama ketika nilai budaya tradisional berbenturan dengan nilai-nilai global. Sedangkan UASnya itu surah Al-Kahf ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhahu wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qablahu an dzikrina wattaba'u hawahu wa kana amruhu furta. Yang artinya, bersabarlah engkau bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari, dengan mengharap keridhoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya dan keadaannya melewati batas. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.